Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat yang beriman dan dirahmati Allah, saya doakan semoga kita semua diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di video kali ini kita akan menceritakan tentang sejarah Sunan Kalijaga, wali Allah yang pernah menjadi pencuri. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Eksistensi Islam di Indonesia tidak lepas dari kebaikan dan ajaran 9 tokoh terpilih yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Mereka mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia di berbagai daerah melalui berbagai cara. Salah satu anggota Wali Songo yang berjasa menyebarkan ajaran Islam adalah Sunan Kalijaga. Hingga saat ini, beliau masih disegani oleh umat Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Sepanjang hidupnya, berperan dalam pemerintahan dan kerajaan, serta menjadi sosok yang disegani baik oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Sunan Kalijaga terkenal dengan cara dakwahnya yang menghormati tradisi dan budaya masyarakat Jawa. Ia memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam budaya yang dipegang kuat oleh masyarakat Jawa, agar ajaran Islam dapat diterima dengan baik. Beberapa peninggalan Sunan Kalijaga yang masih bisa kita jumpai hingga saat ini antara lain lagu Gundul-Gundul Pacul, seni perdalangan, seni gamelan, seni ukir, gendang masyid, dan sistem pemerintahan. Lalu, seperti apa sejarah Sunan Kalijaga dari lahir hingga menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa? Supaya kita semua bisa mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Sunan Kalijaga, yuk simak dengan jelas video kali ini. Kelahiran dan masa muda Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga atau sering disebut Raden Mas Syahid, dalam beberapa sumber disebut Raden Mas Syahid, merupakan salah satu wali Songo yang mempunyai pengaruh besar terhadap penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta adalah Bupati Tuban dan Dewi Nawangrum adalah ibunya. Karena darah bangsawannya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar Raden Mas Syahid. Mengenai silsilah Sunan Kalijaga, hingga saat ini masih terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyebutkan bahwa Sunan Kalijaga merupakan seorang wali Songo keturunan Tionghoa dengan nama asli Usam-i. Silsilah ini didapat dari ayahnya, Wilatikta, yang merupakan keturunan Witikto. Pendapat kedua berpendapat bahwa Sunan Kalijaga adalah keturunan Arab, yaitu Kadizaka. Dalam sumber dan Tawarikh Tuban disebutkan bahwa Sunan Kalijaga merupakan keturunan Nabi Muhammad yang ke-24. Terlepas dari silsilahnya, Sunan Kalijaga diketahui lahir pada masa kerajaan Majapahit yang berada pada puncak kejayaannya. Rakyatnya setiap hari hidup dalam kesengsaraan karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyatnya membayar upeti yang sangat tinggi. Ketika masih muda, Raden Mas Syahid mulai peduli dengan kehidupan masyarakat sekitar tempat tinggalnya. Ia langsung mendengar tangisan anak laki-laki yang kelaparan itu dan meminta makanan kepada orang tuanya. Ia pun menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. Raden Mas Syahid tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena ia adalah anak seorang adipati. Tapi dia tidak bisa mengabaikan penderitaan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang diambilnya untuk membantu rakyatnya adalah berbicara langsung dengan ayahnya. Sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Setelah itu, Raden Mas Syahid menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Satu-satunya orang yang dapat mengatur upeti adalah raja yang berkuasa. Sementara itu, masyarakat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Syahid kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri, dan perbuatan pertamanya ia lakukan di gudang milik kadipaten sendiri. Saat itu,
Ia mengambil berbagai bahan makanan dari gudang dan membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan secara diam-diam setiap malam. Masyarakat sendiri tidak mengetahui dari mana asal makanan tersebut, namun kejadian ini terus terjadi hingga beberapa waktu. Mereka kemudian memberikan julukan maling celuring. Maling celuring sendiri artinya pencuri yang mencuri bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dibagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Aksi Raden Mas Syahid awalnya berjalan mulus, namun sepintar tupai melompat pasti terjatuh juga. Tanpa sepengetahuannya, para penjaga kadipaten mulai mencurigai gerak-geriknya. Pada akhirnya, mereka berhasil menangkap basah Raden Mas Syahid saat melancarkan aksinya dan mengungkap rahasia di balik fenomena maling celuring yang ramai dibicarakan masyarakat. Mengetahui perbuatan anaknya, Wilatikta murka dan mengusir Raden Syahid dari istana kadipaten sebagai hukumannya. Di sisi lain, Raden Syahid tak merasa terintimidasi setelah menerima hukuman tersebut. Dia masih bertindak sebagai pencuri, bahkan tak hanya menggeledah, tapi juga merampok dan merampok seluruh orang kaya yang tinggal di wilayah Kadipaten Tuban. Raden Mas Syahid tetap teguh pada tujuan utamanya untuk membantu masyarakat yang hidup dalam kesengsaraan meski harus menempuh jalan yang salah. Bagi masyarakat, dia adalah pahlawan. Sedangkan bagi para bangsawan, Raden Mas Syahid adalah ancaman nyata yang membuat mereka tidak bisa tidur nyenyak. Orang yang pertama kali terkena dampak dari kelakuan Raden Mas Syahid adalah ayahnya sendiri. Hampir setiap hari, ada bangsawan yang memprotesnya karena kekayaannya hilang tanpa bekas. Wilatikta yang marah kemudian memerintahkan para wali kadipaten untuk menangkap kembali putranya. Setelah berhasil ditangkap, Raden Syahid dijatuhi hukuman meninggalkan wilayah Kadipaten Tuban. Meski begitu, kalimat kedua ini tak sedikit pun mengubah pendirian Raden Syahid. Raden Mas Syahid terus berjalan mengikuti arah langkah kakinya hingga mencapai hutan Jatiwangi, kawasan Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Di hutan inilah dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang mempunyai tongkat emas. Siapa sangka, pertemuannya dengan lelaki tua itu justru mengubah cara pandang hidupnya yang selama ini diyakininya. Pertemuan dengan Sunan Bonang dan perjalanan menuntut ilmu. Orang tua yang bertongkat emas yang ditemui Raden Mas Syahid di hutan Jatiwangi ternyata adalah Sunan Bonang. Setelah bertemu dengan Sunan Bonang, Raden Mas Syahid akhirnya mengetahui bahwa kebenaran yang diyakininya bukanlah kebenaran yang sebenarnya. Dari Sunan Bonang, beliau belajar bahwa kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang dijalankan dengan benar dan membawa kebaikan bagi siapapun. Raden Mas Syahid menyadari bahwa perbuatannya adalah sebuah kesalahan. Kepedulian terhadap umat memang merupakan suatu sikap yang mulia. Namun, karena dilakukan dengan cara yang salah, maka kepedulian tersebut menjadi sesuatu yang salah. Setelah melihat kedalaman ilmu agama dan hikmah Sunan Bonang, muncullah keinginan dalam diri Raden Syahid untuk belajar darinya, maka Sunan Bonang menjadi guru pertama Raden Syahid. Sebagai seorang murid, Raden Syahid sangat patuh kepada gurunya, bahkan ketika Sunan Bonang memintanya untuk menunggu di tepi sungai, Raden Syahid tidak pernah beranjak sedikit pun dari tempatnya hingga Sunan Bonang kembali. Menurut beberapa sumber, Raden Syahid harus menunggu selama 3 tahun sebelum bertemu kembali dengan gurunya. Dalam kisah lain diceritakan bahwa Raden Syahid menunggu Sunan Bonang dengan cara bersemedi di pinggir sungai. Saking khusyuk dan lamanya dia bersemedi, tubuh Raden Syahid tertutup oleh tumbuhan merambat dan semak belukar di sepanjang pinggiran kali. Ketika Sunan Bonang kembali, awalnya ia kesulitan menemukan muridnya. Namun berkat keyakinannya yang kuat dan mata batinnya yang tajam, Sunan Bonang mampu menemukan Raden Syahid di tempat asalnya. Setelah itu Sunan Bonang mulai mengajarkan ilmu agama dan spiritual kepada Raden Syahid sebagai murid taat yang selalu belajar dengan sungguh-sungguh. Segala ilmu yang diajarkan Sunan Bonang dapat diserap dengan baik oleh Raden Syahid. Selain itu, ia juga tidak cepat merasa puas dan masih ingin mencari ilmu agama di tempat lain. Untuk memuaskan rasa penasaran murid-muridnya,
Sunan Bonang kemudian memperkenalkan Raden Syahid kepada Sunan Ampel dan Sunan Giri. Saat itu Raden Syahid sama sekali tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Ia menyatakan ingin mengajari mereka berdua. Dari kedua guru barunya tersebut Raden Syahid memperoleh ilmu baru dan semakin mengetahui hakikat manusia kepada Sang Pencipta. Setelah itu Raden Syahid mengajar hingga ke Pasai, sambil menyebarkan ajaran Islam di semenanjung Malaya dan wilayah Patani di Thailand Selatan. Di wilayah itu, Raden Syahid tidak hanya terkenal sebagai pendakwah Islam, tetapi juga sebagai tabib hebat yang mampu menyembuhkan penyakit kulit yang diderita Raja Patani. Berkat popularitasnya, Raden Syahid mendapat julukan Syekh Sai atau Syah Malaya. Selepas menuntut ilmu di Pasai, Raden Syahid kembali ke Jawa. Di Jawa, para wali menganggap layak menjadi bagian dari Sanga Wali atau 9 wali. Demikian dengan video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Robbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.